Pangeran Ganggawana, itu di Kalisoka. Nah, waktu itu memang malam Jumat Kliwon rencana juga mau ke situ. Nah, sampai di pertigaan pertama saya tahu kalau ke kanan itu kan ke jalur utama ke rumah saya, makanya saya ke kiri. Rencananya juga mau ke Slawi gitu kan. Nah, setelah dari situ lurus terus belok kanan, belok kiri. Nah, saya bingung di situ. Saya baru ngeh itu ketika sudah di tengah-tengah sawah. Jadi nggak tahu kenapa saya muter-muter akhirnya di tengah-tengah sawah itu saya berhenti. Nah, kebetulan istri saya ngomong, ini kayaknya kita diputar-putarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi di SMN Pantura Podcast bersama saya Robi Panca dalam segmen Gromet Grombyah Medeni. Sedulur Gromet, sudah sekian purnama tidak berjumpa. Kini kita kembali untuk menemani malam-malam medeni sedulur Gromet sekalian. Seperti biasanya, di sini akan ada seorang narasumber yang akan berbagi kisah medeninya. Namun, sebelum narasumber kita berbagi kisah medeninya di sini, tidak lupa saya ingin mengingatkan, kalau kita bercerita, mendengar atau membaca kisah-kisah medeni, mereka akan tertarik dan ikut bersama kita. Oke, sedulur Gromet, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini yang sudah tidak asing lagi. Siapakah beliau? Beliau adalah Mas Guntur Saketi. Salam Mas Guntur. Iya. Apa kabar Mas Guntur? Alhamdulillah sehat. Sekian lama ya Robi, udah lama ini ya nggak bersua cerita-cerita medeni ya, sekian purnama lah ya. Iya, sama sekali. Gimana masih Gojek? Masih ya? Tetap Gojek tetap. Ini ada kisah medeni apa ini Mas Guntur yang akan dibagikan kepada seluruh Gromet? Ya, ini ada asap-asap ini. Ya, Tambahin asap ya biar tambah tebul, mencekam situasinya ya. Iya. Ini masih agak sedikit asapnya, masih sedikit kurang banyak. Iya. Jadi cerita ini cerita pengalaman pribadi. Ini sekitar sebulan lalu, belum lama. Saya ingat sekali itu pas itu kejadian itu malam Jumat Kliwon waktu itu, karena waktu itu ingatnya setelah sholat maghrib terus yasinan. Nah, setelah itu akan ada kejadian menarik ini. Menarik ya, Menarik ini. Tahan dulu Mas Guntur Saketi. Sebelum Mas Guntur Saketi melanjutkan kisah medeninya di sini, jangan lupa sedulur Gromet untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Silahkan Mas Guntur. Ya, makasih Mas Robi. Kejadian ini tadi sudah disampaikan baru-baru inilah, sebulan lalu. Waktu itu sudah lama sih sebenarnya ingin ziarah ke makam Pangeran Ganggawana, itu di Kalisoka. Di Kalisoka itu memang dekat sih dengan rumah saya, nggak jauh lah. Nah, waktu itu memang malam Jumat Kliwon rencana juga mau ke situ. Tapi karena waktu itu ada temen yang minta main ke rumahnya, akhirnya sebelum ke Ganggawana itu main dulu ke rumah teman. Jadi sebelumnya saya pakai mobil dengan keluarga, dengan anak dan istri. Rencana memang main ke rumah teman saya. Rumahnya itu memang melewati makam
Panggawana. Di itu jalan di sebelah kanan makam Panggawana ke belakang itulah. Lewatnya memang situ. Setelah di situ dari awal mulai berangkat dari rumah memang sudah niat banget. Pokoknya setelah ke rumah teman nanti mampir ke situ, terus pengen ziarah, pengen berdoa di situ, pengen tawasulan. Sesampainya di berangkat itu dari rumah memang biasa aja sih. Memang waktu itu malam Jumat Kliwon, tapi rame. Kalau di situ memang ada 2 makam di Kalisoka. Banyak itu yang ziarah, iya. ya? Jadi makam Panggawana sama Pangeran Purbaya. Jadi jalannya rame lah. Jalannya rame, orang lalang untuk ziarah ke situ. Dan sekarang makamnya kan nggak gelap, terang semua makam itu. Ya setelah main ke rumah temen itu kan ya di situ ngobrol termasuk ngajak untuk ke makam Panggawana. Nah tiba-tiba setelah dari situ kan pulang lewat jalan itu juga kok hatinya kayaknya nggak usah lah, lain kali aja. Oh ini berarti masih dari rumah temannya Mas Guntur? Iya, iya kan rencananya kan itu. Rencananya kan setelah dari rumah teman ke makam gitu ya. Ya setelah pulang itu mau mampir, kayaknya kok apa ya, belum siap ke situ gitu loh. Akhirnya hanya lewat. Kemudian itu kan makamnya kan di Kalisoka itu kan di pertigaan persis itu kan makamnya. Nah kalau yang ke selatan itu kan di makam Pangeran Purbaya. Jadi lewat itu terus rencananya juga mampir ke Pangeran Purbaya, kan satu jalur cuma rada masuk sedikit ya. Nah sampai situ juga rame, akhirnya nggak jadi akhirnya semuanya nggak jadi. Lewat jalur dalam, saya beberapa kali lewat situ, jadi rada paham lah jalan situ. Nah kemudian kalau yang jalur ke rumah saya itu kan di daerah Kabunan Nasir itu kan dari Pangeran Purbaya kan lurus saja. Ini kan yang Purbaya kan ke kiri. Nah setelah sampai di makam Pangeran Purbaya itu akhirnya kan nggak jadi, akhirnya lewat dalam itu. Nah setelah itu saya kan rencananya juga mau ke Selawi lah, sekalian ke Selawi beli sesuatu. Nah sampai di pertigaan pertama saya tahu kalau ke kanan itu kan ke jalur utama ke rumah saya, makanya saya ke kiri. Rencananya juga mau ke Selawi gitu kan. Nah setelah dari situ lurus terus belok kanan, belok kiri. Nah saya bingung di situ, walaupun saya sering ke situ tapi bingung. Padahal hafal jalan di situ. Hafal jalan di situ. Ya hafal jalan, pernah lewat situ. Nanti keluarnya di perdagangan gitu. Nah saya baru ngeh itu ketika sudah di tengah-tengah sawah. Jadi nggak tahu kenapa saya diputer-puter, akhirnya di tengah-tengah sawah itu saya berhenti. Nah kebetulan istri saya ngomong, ini kayaknya kita diputar-puterkan karena nggak sowan ke Panggawana. Nah di situ berhenti, mau balik kan karena di tengah-tengah sawah. Akhirnya yaudahlah, lanjut aja, positif aja, paling nanti sampai di jalan raya utama. Nah setelah itu kita lurus membelah sawah, tapi jalan baru, kanan kirinya gelap, sawah kayaknya baru jalan dibuat itu lurus. Nah itu ada pertigaan, saya juga bingung di situ, ini mau ke kanan apa ke kiri, padahal ya paham lah jalan situ. Akhirnya ngambil, kalau nggak salah ngambil kiri. Nah setelah ngambil kiri itu ada pertigaan lagi. Nah ini juga bingung kanan apa kiri, akhirnya saya ngambil kanan. Setelah itu padahal saya
kayaknya pernah lewat sini karena malam mungkin ya, jadi nggak begitu paham. Nah setelah sekitar ya antara 100 meter itu saya baru ngeh bahwa itu jalan ke arah Hanggawana. Akhirnya saya balik lagi, dituntun balik lagi ke makam Hanggawana di situ. Iya, Jadi saya muter-muter di situ hampir mungkin ya ada setengah jaman lebih lah. sempat melewati tempat yang sama nggak Mas beberapa kali itu? Ya saya nggak begitu paham karena gelap ya. Tapi yang jelas muter-muter itu, muter-muter, akhirnya nyampainya ke makam Hanggawana lagi. Gitu. Karena memang niat awalnya mau Niat awalnya ke situ, gitu loh. di pertengahan Berubah karena kan waktu itu bawa anak istri ya, terus ramai juga di situ. Akhirnya lah nantilah kalau sepi. Ternyata mungkin udah ditunggu atau mungkin sudah niatnya ke sana, ternyata nggak jadi ke sana. Akhirnya diputar-putar situ hampir 30 menit lah, lama di situ. Saya juga bingung ini jalan kemana. Ternyata setelah itu saya baru ngeh itu ketika sudah ada gerbang kali Soka. Waduh, ini kayaknya saya harus ke situ. Nah setelah muter-muter itu, setelah nyampe di Hanggawana, akhirnya ya kalau sudah sampai situ akhirnya sholat di situ, terus tawasulan, terus ziarah, tapi nggak sempat masuk dalam karena rame di situ. Setelah itu ya apa namanya, nggak sempet di apa sih, cuman perasaan aja waktu itu kayak ada yang pas lagi sholat kayak ada yang datang situ. Mas Guntur waktu itu pas perjalanan itu diputar-putar, apa nggak ketemu orang di jalan gitu nanya? Ya waktu itu karena pede aja itu loh, pede tahu jalan, nanti paling kesini gitu ya. Ternyata saya itu ngehnya itu ketika sudah jalan di tengah sawah itu terus gelap itu, aduh ini di mana kok kanan kiri sawah, kemudian jalan bukan jalan. Kalau sawah itu yang gelap, Mas Guntur pernah lewat situ nggak? Apa memang ya lihat sih kalau siang misalnya gitu? Ya belum pernah lihat, belum pernah lewat. Cuman kalau siang itu kan, kalau yang jalan utama dari Balongan sampai Kali Soka itu kan kelihatan di sini sawah-sawah. Ternyata setelah paginya balik itu, oh ternyata jalan ini. Selama perjalanan itu apakah Mas Guntur merasakan sesuatu, apa cuman bingung atau ada jadi kayak yang lain? Gimana ya, kayak orang nggak tahu jalan aja, kayak nggak pernah ke situ lah. Jadi tiba-tiba kayak ngeblank, padahal ya paham itu jalan aja, cuman kayak ngeblank aja. Jadi kayak muter, akhirnya kembali ke situ lagi. Mungkin perutnya kosong jadi itu ya mungkin makanya ngopi dulu. Oh iya, makanya ini ngopi ada buah apa ini nggak tahu Mas. Apa sih Mas ini Mas? Nggak tahu, tanya aja ini. Nah ini juga pernah terjadi pada teman saya. Kebetulan waktu itu saya cerita ke teman ya, waktu itu teman malah pakai motor, itu siang hari ya sama. Jadi rencananya itu mau ke Pangeran Purbaya, katanya itu jalannya itu sama. Nah itu informasinya kemarin pas saya ketemu ngobrol sama temen itu, dia sama istrinya boncengan pakai motor itu mau ke situ, nggak jadi, harus diputer-puterkan sampai bensinnya mau habis. Itu kira-kira bahkan mungkin lebih dari 2 jaman itu muter di situ. Dia juga kayak orang bingung, padahal dia orang Selawi, pasti tahu jalan lah di situ. Kayak kena sirep ya. Kayak kena sirep lah. Akhirnya kembali lagi juga ke makam Pangeran Purbaya itu. Jadi muter sampai dia juga bingung, sampai tanya ke orang, walaupun dia orang Selawi ya paham, tapi tanya orang ini jalannya kemana. Akhirnya ditunjukkannya sampai ke Pangeran. Berarti Purbaya. Memang banyak orang ya yang mengalami hal seperti itu ya? Ya mungkin banyak orang yang alami karena merubah niat. Karena kalau
orang sudah niat, sudah diniati baik, dilaksanakan dengan apa yang diniatkan. Atau pas apa perjalanan itu ada sesuatu hal yang dilanggar atau tidak permisi gitu apa gimana? Enggak sih ya, Kulon Enggak. bahasanya enggak ya. enggak sih, karena ya itu karena mungkin awal sudah niat sekali untuk ziarah ke situ, nah, ternyata dilewati kok mungkin deh. Dekat udah lewat malah nggak mampir. Iya, dari situ. Tapi memang malam itu ramai sih, ramai. Dan ketika saya sholat di masjid itu pun kan, kalau masjidnya kan di depannya, kemudian makamnya kan di belakangnya. Kalau di masjidnya ini sepi, paling beberapa orang yang sholat di situ. Biasanya kalau yang ziarah di dalam, kalau setiap malam Jumat Kliwon pasti ramai, dibuka di situ. Kan sampai puluhan orang di situ pada ziarah dan tawasulan di situ. Itu dari berbagai daerah ya Mas, nggak cuma Iya, dari berbagai daerah, termasuk di Pangeran Purbaya juga setiap malam Jumat Kliwon juga ramai. Malam-malam pun ramai, itu juga beberapa kali ke situ malam sama temen, sekitar 2 atau 3 kali ke situ lah. Ya, saya kalau di Pangeran Purbaya ini nggak pernah mengalami, nggak tahu hal apa ya, kita pas saat itu malam kedua. Jadi malam pertama itu kan saya berangkat sekitar jam 11 malam itu ke Pangeran Purbaya sama teman, terus sholat di masjidnya, di situ sampai jam 1-an lah, wiridan di situ, lawatan di situ. Kemudian waktu itu karena sepi, saya sendirian ke situ. Nah, waktu itu mah nggak kejadian apa-apa sih, cuman berdoa sebentar terus pulang. Nah, malam keduanya ini saya kebetulan bawa wukuf ke sana. Saya niat ke sana kan sholat di masjid dulu. Nah, pengennya itu duduk di tempat yang sama, jadi di sebelah timur lah, di sebelah timur. Saya pengen di sana lah, sebelah timur itu. Nah, setelah sholat ke situ ternyata rame. Itu kayaknya kalau nggak salah Jumat Kliwon juga rame. Nah, tiba-tiba saya ke situ, aduh rame ya. Jadi di bundaran di sekitar makam itu rame orang. Kemudian saya pengen di sana. Lah, dilala kita, mau dilala. Orangnya pada pergi semua. Yang di situ, yang di belakang itu pergi semua. Akhirnya saya di situ sendirian. Waktu mau menyalakan ukuf ini, saya juga aduh, ini kok nggak ada yang nyalakan ukuf. Barangkali saya salah ya. Saya nyalakan ukuf sendiri. Akhirnya tiba-tiba ada kayak, ya mungkin sudah ada di situ, cuma saya nggak lihat. Ada kotakan kecil itu tempat ukuf. Ayo udah disediakan, nyalakan ukuf di situ. Itu kemudian, nah setelah tawasulan di situ, doa di situ, wiridan di situ, sholawatan di situ, nggak tahu kenapa kayak perut ini ditusuk gitu. Wah, sakitnya luar biasa. Oh iya, sebelumnya juga kayak gitu tapi di masjid. Tapi nggak hari ya, pertama, nggak hari kedua sama. hari kedua sama. Lokasi yang sama. Itu sakit, tapi nggak sakit, cuman kayak ada yang neken aja. Terus nah, saya itu di situ sakitnya luar biasa. Sampai mau jatuh, tapi di situ memang nggak ada orang sih waktu itu. Jadi pas rame itu terus pada pergi semua. Nah, itu saya sendirian di situ. Pas itu wah, perutnya kayak ketusuk di sini. Jadi bener-bener kayak nyata, kayak ketusuk. Pas sampai mau jatuh itu terus istighfar, sampai temen itu nggak masuk ke situ tapi di depan. Akhirnya udah ini tuh sampai pulang, sampai masih sakit itu, kemudian drone, jadi dibuang semuanya. Bentuknya maksudnya buang gimana? Buang di WC. Oh, Jadi tapi memang ya dari awal nggak
nggak mulus nggak apa, Iya, normal lah ya. normal. Tapi Suasana kayak gitu. setelah itu ditusuk udah brul, habis perut ini isinya, nggak tahu kenapa kosong ya. kosong setelah itu. Tapi memang rasanya itu kayak rasa ditusuk, kayak orang ditusuk itu. Wah, sakitnya luar biasa. Itu pengalaman, tapi nggak tahu itu apa memang sakit perut apa tapi kan memang rasanya kayak ada yang Kayak nusuk ditusuk aja. lah ya. Enggak sakit tapi tidak berdarah. Iya, sakit tidak berdarah. Ada kisah-kisah yang itu lagi di sekitar itu apa, pernah nggak Mas Guntur di situ melihat sosok yang di luar nalar gitu? Kalau di situ pernah sih, sempat pas waktu malam kedua itu sebelum besok itu tapi nggak secara langsung ya, hanya Di makam itu. digambarkan saja sosoknya Pangeran Purbaya, tapi versi muda. Tuh. Jadi kayak versi mudanya lah. Saya nggak tahu bener apa enggak ya, tapi saya tanya temen yang masih turunannya itu ya seperti itu. Seperti apa Mas sosok? Sosoknya itu ada ke apa ya, orang-orang ke Arab-Araban ya gitu. Orang Timur Tengah itu ya. Iya. Nah, itu. Nah, posisi Mas Guntur saat itu apa, sedang tidur apa memang Lagi sadar lagi berdoa di situ di makamnya. Cuman dapat gambaran itu dok, tapi nggak tahu benar apa enggak. Karena itu versi mudanya. Kalau yang di foto itu kan versi yang udah sepuhnya. Jadi sosok yang dilihat sosok utuh dari atas kepala sampai kaki, dan pakaiannya seperti apa? Enggak, cuman sebedan aja semuka itu. Enggak keseluruhan, hanya kayak foto gitulah, gambaran foto ya. Model kayak gitu sih. Apa kalau biasanya kan kalau seperti itu kan apa, di kepala pakai belangkon atau pakai peci Enggak, atau waktu itu pakai udung-udung apa? Enggak pakai apa-apa, kayak Rambutnya orang panjang. biasa. Rambutnya sendik segini lah, gitu panjang. Tapi itu mungkinnya gambaran aja sih, enggak. Hanya digambarkan itu. Kemudian saya berharap di situ sih banyak cerita sih, banyak yang termasuk ada tempat untuk semedi. Itu ada istilah apa namanya, lupa itu. Kemudian ada harta karun, itu banyak karun. Kalau itu cuma cerita masyarakat, tapi ada beberapa teman yang memang pernah mendapatkan harta karun itu. Nah, jadi bukan bentuknya ya kayak cincin, kayak apa namanya? Memang sengaja nyari atau dikasih? Enggak dikasih. Kalau di sana dikasih biasanya. Karena biasanya dia itu harta seperti itu kan udah ada yang milikin dari bangsa mereka ya. Sepertinya terkait harta karun ini menarik sekali Mas Guntur. Ya. Itu buat episode selanjutnya saja ya. Siap. Oke, sedulur Mermaid, demikian tadi kisah medeni yang dialami oleh Mas Guntur Saketi. Bagi sedulur Mermaid yang ingin berbagi kisah medeni, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email. Sekian Mermaid kali ini. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.